Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas terkait dengan telaah filosofis alat atau media pendidikan Islam. Nah, sebenarnya bahasan tentang alat atau media pendidikan Islam ini dengan menggunakan kacamata filsafat telah kita diskusikan bersama tadi. Dan diskursus terkait dengan alat atau media pendidikan Islam ini selalu saja menarik untuk kita perbincangkan bersama. Karena apa? Karena sepertinya bahasan tentang alat atau media pendidikan Islam ini sepertinya simpel, tapi ternyata ketika kita diskusikan bersama, ternyata ini menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik dan panjang sekali ya. Karena ketika kita berbicara tentang alat atau media pendidikan Islam itu tidak cukup hanya dilihat dengan sekilas, tetapi perlu kita telaah lebih dalam lagi dengan menggunakan kacamata filsafat, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan kebenarannya secara hakiki. Baik, kita mulai pembahasan kita berkaitan dengan alat atau media pendidikan Islam. Pada dasarnya alat atau media pendidikan Islam ini sebenarnya bukan muncul pada abad ke-20 ini, tetapi sebenarnya alat atau media pendidikan Islam ini sebenarnya sudah menjadi perhatian utama ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin pernah berpikir ya bahwa yang kita sebut sebagai alat atau media pendidikan Islam itu sebenarnya kan berarti segala sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai perantara bagi tercapainya tujuan pendidikan Islam. Maka kalau kita mengatakan bahwa apapun itu yang asalkan bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu dikatakan sebagai alat atau media pendidikan Islam. Ini artinya bahwa segala sesuatu itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang sifatnya berupa fisik, tetapi juga sesuatu yang bersifat non-fisik gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan besar di sini. Apakah ada kemudian alat atau media pendidikan Islam itu yang sifatnya non-fisik? Maka jawabannya pasti ada gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama berkaitan dengan ini. Namun kemudian perlu saya ulas lagi ya berkaitan dengan alat atau media pendidikan Islam ini. Jadi pada zaman Nabi itu, pada saat itu kegiatan pendidikan Islam itu sebenarnya sudah dilakukan di beberapa rumah ya. Seperti misalkan dilakukan di rumah Nabi, kemudian dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Arqam misalkan gitu ya. Nah, di sini maka kemudian rumah itu juga menjadi media gitu ya, media pendidikan Islam. Karena media itu kan sarana dan rumah itu juga menjadi sarana bagi upaya untuk mentransformasikan, upaya untuk transfer pengetahuan gitu ya. Tidak hanya transfer pengetahuan sebenarnya kalau pada zaman Nabi, tetapi juga transfer nilai-nilai juga gitu ya pada saat itu. Namun kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, seiring dengan perkembangan zaman, maka kemudian ketika kegiatan pembelajaran itu dilakukan di rumah, itu tentu saja kemudian tidak sesuai dengan fungsi rumah itu sendiri. Karena apa? Karena sebenarnya rumah itu adalah digunakan sebagai tempat untuk mencari sebuah kedamaian gitu ya, mencari sebuah ketenangan, ketentraman gitu ya. Nah, sementara ketika itu ditempati sebagai sebuah tempat untuk proses pembelajaran, tentu akan membuat keadaan rumah menjadi ramai. Dan maka pada saat itu kegiatan pembelajaran yang awalnya dilakukan di rumah itu kemudian dialihkan ke masjid-masjid gitu ya. Dan pada saat itu kemudian pada masa Rasulullah itu sebenarnya masjid sudah menjadi media dalam pendidikan Islam. Jadi masjid itu tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tetapi pada saat itu juga digunakan sebagai media dakwah gitu ya. Yang dalam hal ini di dalamnya juga menyangkut proses-proses untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendidikan Islam pada saat itu. Dan kita ketahui juga ya sejarah dari alat atau media pendidikan Islam ini sebenarnya juga sangat berkembang dari tahun ke tahun. Tidak hanya pada zaman Nabi, tapi ketika kemudian masa Khulafaur Rasyidin, kemudian berkembang ketika Islam abad pertengahan gitu ya, ketika masa dinasti Bani Umayyah dan juga dinasti Bani Abbasiyah,
alat atau media pendidikan Islam ini berkembang dengan begitu pesat, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi oleh umat-umat Islam pada saat itu. Kita tahu bahwasanya pada masa abad pertengahan misalkan dibangun gitu ya, ada Masjid Al-Mansur misalkan yang kemudian dibangun oleh Khalifah Al-Mansur, kemudian ada Masjid Al-Azhar di Kairo misalkan. Dan kita tahu juga bahwa pada masa abad pertengahan ketika Islam mengalami masa kejayaan, kita tahu sendiri bahwa di sana dibangun gitu ya, dibangun sekolah, kemudian dibangun perguruan tinggi, perpustakaan-perpustakaan gitu yang perpustakaan yang koleksinya bukunya tidak hanya buku-buku biasa ya, tapi buku-buku yang jumlahnya sudah sangat luar biasa sekali, jumlahnya ribuan gitu ya. Bahkan perpustakaan ada yang jumlahnya 6.000 sampai dengan 10.000. Dan pada saat itu tidak hanya perpustakaan, tetapi observatorium. Kemudian ketika peserta didik itu jenuh, itu kemudian ada tempat rekreasi, gitu ya, ada tempat pemandian, terus kemudian ada dokter-dokter yang disiapkan bagi mereka yang kemudian ketika mengalami gangguan kesehatan selama dalam menjalankan proses pendidikan. Dan saya rasa ini semua adalah perkembangan yang luar biasa bagi alat atau media pendidikan Islam pada masa itu, pada masa abad pertengahan. Dan ternyata kalau kita membincang tentang alat atau media pendidikan Islam ini sebenarnya bukan muncul pada hari-hari ini aja, pada akhir abad ini aja ya. Jadi sebenarnya pada beberapa ratus tahun yang lalu itu sebenarnya sudah maju sekali alat atau media pendidikan Islam. Bahkan kita tahu bahwa umat Muslim pada masa abad pertengahan itu kan semangat belajarnya sangat tinggi sekali. Mereka sangat ingin mengenal budaya asing. Dan ketika semangat itu semakin tinggi, ingin mengenal budaya asing dan juga ingin belajar tentang ilmu mereka, maka kemudian pada saat itu dilakukanlah penerjemahan besar-besaran gitu ya, buku-buku bahasa asing, terutama filsafat dari baik itu dari Romawi maupun dari Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang kemudian seiring dengan itu bertambahlah jumlah referensi mereka gitu ya, dibangunlah perpustakaan, dibangunlah kemudian ada Baitul Hikmah gitu ya, kemudian ada Nizamiyah gitu ya, lembaga-lembaga pendidikan bermunculan pada saat itu, dan saat itu berkembang luar biasa gitu ya. Dan akhirnya di tangan umat Islam pada saat itu ilmu pengetahuan berkembang menjadi semakin canggih dan luar biasa. Dan tentunya alat atau media pendidikan Islam pada saat itu juga berkembang menjadi sangat luar biasa, sudah canggih ya pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya alat atau media pendidikan Islam ini sudah dikenal, sudah sejak lama sekali gitu ya. Dan mungkin yang kita sebut sebagai alat atau media pendidikan Islam ini mungkin dari segi fisik memang pada masa abad pertengahan sudah sangat nampak sekali. Tetapi jangan lupa bahwa ada alat atau media pendidikan Islam yang non fisik yang ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan peradaban umat Muslim, terutama semua itu ada di dalam diri Nabi sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul yang sekaligus juga sebagai uswatun hasanah bagi umatnya, seperti itu. Dan tentunya uswatun hasanah ini menjadi sesuatu perantara yang luar biasa, bagaimana membangun umat yang toleran, bagaimana membangun umat yang disiplin, bagaimana membangun umat yang menebar kasih gitu ya di tengah perbedaan dan sebagainya. Dan saya rasa keteladanan dari Nabi ini adalah bagian dari media atau alat dari pendidikan Islam guna mencapai tujuan pendidikan Islam, yakni bagaimana agar pendidikan Islam itu dapat melahirkan manusia-manusia yang dapat memanusiakan manusia yang lainnya, yakni manusia yang mampu mengelola bumi ini dengan baik gitu ya, mengelola keragaman dengan baik, mampu memberikan kasih sayang kepada seluruh yang ada di alam semesta dan mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah yang baik pula. Nah, mari kita kemudian beranjak kepada definisi dari alat atau media pendidikan Islam. Coba kita lihat secara ontologi ya, dari apa sih yang disebut dengan alat ataupun apa yang disebut dengan media. Nah, berkaitan dengan alat atau media pendidikan Islam ini, sebenarnya beberapa tokoh itu memberikan pemahaman yang sama bahwa alat itu ya sama dengan media gitu ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa alat sama media itu berbeda. Berbedanya apa? Bahwa ada yang mengatakan bahwa alat itu adalah berbagai sarana dan fasilitas yang dapat digunakan pendidik untuk memperlancar, mengefektifkan, dan mengefisienkan upaya pencapaian tujuan pendidikan. Jadi sarana maupun fasilitas apapun itu, ini seperti yang saya ungkapkan di depan tadi ya, apapun itu, baik itu sarana, fasilitas, atau hal-hal yang lainnya, yang sekiranya itu bisa membuat proses untuk pencapaian tujuan pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar, maka itu dikatakan sebagai alat.
Nah, sementara media ini adalah kata yang jamak ya, jamak dari medium. Medium itu artinya perantara. Jadi media ini dari sebagian para pakar pendidikan Islam itu diartikan sebagai segala alat fisik yang dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Nah, dari sini maka kita dapat melihat bahwa bedanya antara alat dan media itu, kalau alat itu mencakup semua hal, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Tetapi media itu hanya bersifat fisik saja gitu ya. Tapi kemudian ada yang sebaliknya, ada yang kemudian mengatakan bahwa kalau alat itu ya pasti sesuatu yang sifatnya benda, yang sifatnya indrawi karena alat gitu ya. Sementara media itu karena artinya adalah perantara, maka perantara ini maka maknanya sangat luas sekali. Berarti apapun yang bisa menjadi perantara, apapun itu baik itu fisik maupun non fisik ya berarti itu dikatakan sebagai media gitu ya. Media pendidikan maksudnya. Nah, maka sebenarnya terkait dengan definisi ini, sebenarnya menurut saya kita hanya berpatokan pada satu hal yang paling penting, bahwa antara alat dan media pendidikan Islam itu secara ontologi adalah semua yang itu bisa menjadi perantara bagi kita sebagai seorang pendidik maupun peserta didik untuk bisa mencapai tujuan pendidikan, maka itulah yang disebut sebagai alat atau media pendidikan Islam. Barangkali kalau misalkan saya disuruh memilih ya kira-kira saya lebih setuju dengan definisi yang mana, media atau alat kira-kira untuk menunjukkan sesuatu yang lebih luas, maka sebenarnya saya lebih memilih bahwa yang lebih luas itu adalah media gitu ya. Karena saya sepakat bahwa karena media itu artinya adalah perantara, maka perantara ini memiliki makna yang luas, baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik. Itu dikatakan sebagai media dalam pendidikan Islam. Nah, maka dari sini sebenarnya yang paling penting adalah bukan terkait dengan kontroversi terkait dengan pemaknaan alat atau media gitu ya. Yang paling penting adalah secara ontologi, secara hakiki yang kita sebut sebagai alat atau media pendidikan Islam itu adalah segala sesuatu yang bisa menjadi perantara bagi kita untuk bisa mencapai tujuan pendidikan Islam yang kita harapkan. Nah, dari sini, dari pengertian ini, maka kemudian saya bisa membagi alat atau media pendidikan Islam itu menjadi dua. Mungkin ada yang mengatakan bahwa alat atau media pendidikan Islam itu ada yang bersifat fisik dan non-fisik gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bendawi dan non-bendawi. Kemudian ada yang mengatakan indrawi dan non-indrawi. Itu boleh-boleh saja, silakan. Karena ini sebenarnya sepadan dengan kata alat atau media pendidikan yang bersifat software dan juga bersifat hardware gitu ya. Karena software, non-materi, non-indrawi, abstrak itu semuanya untuk menunjukkan alat atau media pendidikan yang itu tidak bersifat fisik, tidak bersifat sesuatu yang bisa kita pegang gitu ya misalkan. Tetapi meskipun dia bersifat non fisik, bersifat abstrak, bersifat non bendawi, tetapi ini bisa memberikan efek bagi pencapaian tujuan pendidikan Islam. Nah, itu kira-kira seperti apa kira-kira? Yang sifatnya non fisik tetapi bisa mencapai tujuan pendidikan Islam. Itu seperti keteladanan. Kita tahu bahwa berbicara tentang keteladanan ini menjadi salah satu hal yang paling penting bagi seorang pendidik untuk dijadikan sebagai sebuah sarana ataupun media dalam membentuk peserta didik yang robbani gitu ya, yang maju dalam pemikirannya. Karena kita tahu bahwa ketika kita membincang tentang pendidikan Islam, itu pada dasarnya kita itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge atau hanya sekedar transfer pengetahuan. Tetapi lebih dari itu, yang paling penting dalam konteks pendidikan Islam adalah kita melakukan transfer of value atau transfer nilai-nilai gitu ya, transfer etika. Nah, nilai-nilai etika ini semuanya sikap yang baik ini perlu dibentuk melalui keteladanan. Jadi bagi saya keteladanan ini menjadi sebuah sarana yang begitu strategis ya. Bagaimana agar kita ini sebagai pendidik mampu menciptakan peserta didik kita sebagai generasi-generasi memiliki keagungan akhlakul karimah. Bagaimana kemudian kita itu bisa mengajarkan kedisiplinan ketika kita tidak mampu mencontohkan tentang kedisiplinan. Bagaimana kita itu mampu mendidik peserta didik kita agar memiliki tutur bahasa yang sopan dan santun, manakala kita sebagai pendidik itu tidak memiliki tutur bahasa yang sopan dan santun. Bagaimana kita itu mengajarkan kebersihan kepada peserta didik kita, manakala kita sebagai pendidik juga tidak mencontohkan tentang kebersihan.
bagaimana kita bisa menciptakan peserta didik yang nantinya akan menjadi agen-agen toleran gitu ya, agen-agen pembawa rahmat bagi semesta alam gitu ya, menebar kasih bagi alam semesta, entah itu sama maupun berbeda dengan kita, manakala kita sebagai pendidik hanya mengujar kebencian kepada mereka. Maka keteladanan ini menjadi sesuatu hal yang penting yang dimiliki oleh pendidik-pendidik, baik itu di masa lalu maupun hingga hari ini gitu ya. Nah, kemudian selain keteladanan mungkin kita juga mengenal perintah dan larangan ya. Jadi perintah dan larangan ini juga menjadi bagian yang penting juga ketika kita melaksanakan proses pendidikan. Jadi perintah dan larangan itu juga bagaimana agar menyuruh peserta didik kita agar melakukan kebaikan-kebaikan dan juga melarang mereka untuk melakukan keburukan-keburukan yang kalau dalam bahasa agama disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Terus kemudian ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran ini tidak selalu kemudian kita memberikan hadiah berupa fisik gitu ya. Tetapi sebuah kalimat-kalimat pujian gitu ya kepada mereka itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah ganjaran. Istilahnya memberikan motivasi kepada mereka gitu ya, sekedar memberikan pujian agar mereka menjadi lebih semangat lagi dalam belajar, agar kemudian mereka menjadi peserta didik yang kemudian sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan Islam. Kemudian ada hukuman. Nah, hukuman dalam hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang diutamakan ya. Tetapi kalaupun kita memang perlu memberikan hukuman kepada peserta didik kita, sebenarnya adalah hukuman yang sekiranya itu berkaitan dengan mata pelajaran kita ya, jangan sampai tidak berkaitan. Misalkan ketika dia itu tidak mengerjakan PR gitu ya, apalagi kemudian PR tentang PAI misalkan, atau PR tentang biologi atau PR apa, maka kemudian jangan memberikan hukuman fisik kepada mereka, misalkan harus lari keliling lapangan sampai 100 kali yang sampai kemudian membuat mereka pingsan dan lain sebagainya. Tapi berilah hukuman-hukuman yang sekiranya itu bisa semakin meningkatkan kompetensi mereka dalam pelajaran itu. Itu yang sangat disarankan. Nah, kemudian kalau untuk jenis alat atau media pendidikan yang bersifat hardware itu sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa ini merupakan alat atau media pendidikan yang bersifat bendawi, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba gitu ya, sudah seperti uang saja yang bisa dilihat, diraba gitu ya. Nah, berkaitan dengan hardware ini sebenarnya banyak sekali pembagiannya ya, nanti ada yang kita sebut sebagai media audio yang berupa media yang bisa didengar gitu ya, kemudian ada audio visual, media visual maksudnya itu media yang bisa kita lihat, kemudian ada juga media yang disebut sebagai media audio visual yang tidak hanya bisa didengar saja tetapi juga bisa dilihat gitu. Nah, terkait dengan ini maka semua hal yang kemudian itu bersifat bendawi yang itu bisa menjadi sarana dalam menyukseskan tujuan pendidikan Islam, maka itu disebut sebagai alat atau media pendidikan yang bersifat hardware gitu ya. Nah, seperti papan tulis, seperti UHP, semua yang ada di laboratorium gitu ya. Nah, kemudian kalau bagaimana dengan pendidik-pendidik itu termasuk alat atau media pendidikan nggak? Tentu saja termasuk ya. Jadi kalau orangnya itu ya kemudian disebut sebagai hardware. Tetapi sifat-sifat beliau, sifat-sifat dari seorang pendidik yang memberikan keteladanan gitu ya, dan sebagainya itu yang kemudian kita sebut sebagai software. Nah, terkait ini sebenarnya sangat luas ya, apalagi kalau kita berada di zaman saat ini, zaman yang sudah semakin modern, apalagi di zaman 4.0 itu ya, atau yang orang-orang biasanya memanggilnya 4.0 gitu ya, di mana teknologi sudah semakin canggih, sehingga kemudian proses pembelajaran itu tidak perlu dilakukan secara tatap muka, tetapi beralih menjadi tatap maya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tidak terkena pandemi, mungkin kita tidak akan melakukan pembelajaran tatap maya ya, jadi kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi sebenarnya yakinlah bahwa setiap apa yang dihadirkan oleh Allah kepada kita semua itu semuanya ada hikmah di sana. Jadi ada hikmah itu maksudnya bahwa semua yang dihadirkan oleh Allah itu semuanya baik bagi kita. Jika kita mau melihat dari perspektif yang lain gitu ya, bahwa setiap cobaan itu merupakan sesuatu yang baik bagi kita, maka kita dituntut untuk senantiasa kreatif dalam menyelesaikan permasalahan hidup kita. Nah, termasuk kemudian salah satunya adalah kalau kita tidak terkena pandemi ya kemudian kita tidak akan mengenal Google Meet gitu ya. Kalau kita tidak terkena pandemi mungkin kita akan tidak mengenal Zoom gitu ya, atau mengenal media-media lainnya yang kemudian kita gunakan sebagai sarana pembelajaran tatap maya. Nah, maka kemudian Google Meet, Zoom gitu ya, kemudian ada yang kita sebut sebagai Google Classroom, kemudian YouTube,
kemudian ada Telegram misalkan, dan media-media yang lainnya, ini juga sebenarnya adalah merupakan alat atau media pendidikan Islam. Nah, maka kemudian ada pertanyaan ya, nah kalau gitu kira-kira apa sih bedanya antara media pendidikan Islam dengan media pendidikan yang non-Islam gitu ya? Ini kayaknya aneh sekali ada media pendidikan yang Islam dan non-Islam, seolah-olah alat atau media pendidikannya ini punya agama gitu ya. Padahal sebenarnya yang beragama cukup manusianya saja, tapi kalau alat atau media pendidikannya ya netral gitu ya. Masa sampai alat atau media pendidikan saja harus punya agama gitu ya. Ini yang syar'i, ini yang enggak syar'i, ini yang islami dan ini yang enggak islami. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Jadi sebenarnya jenis atau alat media pendidikan itu memang sebenarnya antara barat atau pendidikan umum dengan pendidikan Islam itu ya sebenarnya semuanya hampir sama gitu ya. Tidak ada yang kemudian ini yang namanya alat, ini yang namanya media pendidikan yang syariah, kemudian yang ini yang kamu non syariah, atau kemudian ekstrim lagi disebut bahwa ini media pendidikan yang islami, sementara yang dipakai oleh orang-orang barat disebut sebagai media pendidikan yang kafir gitu ya. Wah, ini kan kasihan sekali, ternyata yang dikafirkan tidak hanya manusianya, tapi kemudian sampai alat atau media pendidikannya pun dikafir-kafirkan pula gitu ya, gara-gara mereka masuk di lembaga pendidikan yang bukan Islam. Jadi beragama itu jangan kaku lah ya, beragama itu harus yang rasional gitu ya. Beragama itu harus meneladani Nabi kita yang selalu menebar kasih gitu ya, yang tidak kemudian pemarah, pendendam. Karena agama itu sejatinya adalah bagaimana membangun sebuah keharmonisan gitu ya, bukan membangun sebuah kerusakan, bukan membangun sebuah kebencian gitu ya. Nah, maka kalau ada pertanyaan bagi saya, kira-kira apa perbedaan utama antara media pendidikan Islam dan juga media pendidikan umum atau Barat? Maka sebenarnya kalau misalkan kita berbicara hardware, ya sama gitu ya. Kecuali memang pada beberapa hal tertentu, misalkan media pendidikan, misalkan kalau kita belajar Al-Quran hadis, ya mungkin berbeda dengan pendidikan ala Barat, tetapi selebihnya yang lainnya ya sama gitu ya. Kalau kita belajar Al-Quran hadis kan mau nggak mau salah satu media kita adalah Al-Quran dan juga hadis, atau mungkin beberapa tafsir, buku-buku tafsir, atau kalau bukan berupa buku ya berupa e-book misalkan ya. Pokoknya semua hal itu semuanya bisa menunjang kita. Jadi sebenarnya bedanya hanya berkaitan dengan jenis mata pelajarannya ya, atau jenis yang kita kaji. Kalau memang itu memang khas miliknya umat Islam, ya memang berbeda dengan Barat ya. Di Barat mungkin tidak ada. Kalau kita belajar agama ya tentunya Barat memiliki media sendiri yang kemudian disebut sebagai Alkitab misalkan. Dan Alkitab pun hari ini juga tidak hanya berupa buku, tapi e-booknya pun juga versi PDF-nya pun juga mungkin bisa kita temukan gitu ya, tidak hanya Al-Quran. Nah, tapi esensinya sebenarnya sama ya, baik ada yang berupa cetak ataupun ada yang berupa aplikasi atau software. Nah, ini kemudian berkembang pula kalau kita bicara alat atau media pendidikan Islam sebenarnya nggak cukup hanya dengan membagi jenis-jenisnya saja ya, tetapi juga kontroversi yang ada di dalamnya. Terutama yang tadi itu misalkan kontroversi mana sih alat atau media pendidikan yang Islami gitu ya, dan mana alat atau media pendidikan yang nggak Islami gitu. Sampai media pendidikan pun punya agama akhirnya. Nah, yang kedua ada beberapa kontroversi lagi misalkan bahwa dalam hasanah pendidikan Islam dikatakan bahwa belajar itu ya harus jelas sanadnya gitu ya, guru-gurunya itu harus jelas gitu. Maka bagaimana dengan orang yang kemudian belajar agama itu lewat YouTube kira-kira itu gimana? Padahal sebenarnya kalau dalam konteks Islam itu belajar itu tidak boleh sembarangan, apalagi belajarnya melalui konten-konten YouTube yang kemudian kita tidak bisa menyaring gitu, itu benar apa salah gitu ya. Nah, maka sebenarnya kalau itu dikatakan itu media apa bukan? Ya pasti media gitu ya. YouTube itu media. Pokoknya semuanya yang bisa memberikan kita informasi berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan pendidikan, itu semuanya kita katakan sebagai sebuah media atau sarana. Nah, namun dalam tataran praktisnya sebenarnya kita perlu bijak ya dalam mengelola media ini. Terutama dalam sarana sebagai sarana untuk pendidikan Islam gitu ya. Memang yang paling baik itu sebenarnya adalah kita mengetahui dengan jelas sanad keilmuan kita. Bahkan kalau bisa itu sampai sambung kepada Rasulullah SAW gitu ya. Nah, tapi kemudian apakah YouTube itu dilarang kira-kira kalau belajar di YouTube? Saya rasa tidak se-ekstrim itu gitu ya. Tidak se-ekstrim itu terus kemudian kita mengatakan bahwa jangan belajar via YouTube gitu ya karena nggak jelas sanadnya. Tapi ya kita sebagai manusia kita dibekali dengan akal pikiran, maka gunakanlah gitu ya akal itu dengan semaksimal mungkin.
Bahkan sampai Allah yang menciptakan Al-Qur'an pun kemudian Allah itu menantang manusia gitu ya. Bahwa Allah itu menurunkan Al-Qur'an dan kemudian Allah menciptakan alam semesta ini, maka kenapa kamu tidak menggunakan akalmu gitu ya. Maksudnya Allah itu yang menciptakan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang sudah sangat ideal seperti itu, dan mungkin umat Islam meyakini bahwa Al-Qur'an itu sudah pasti benar, tetapi Allah masih menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya gitu ya, untuk memikirkan. Apalagi yang YouTube seperti itu, sebenarnya kita tetap belajar. Semua yang ada di alam semesta beserta isinya itu sebenarnya semuanya media atau alat pendidikan yang dihadirkan oleh Tuhan kepada kita. Namun memang semua yang dihadirkan Tuhan itu berbagai macam jenisnya. Tinggal bagaimana kita itu bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi sebenarnya YouTube itu bisa kita katakan sebagai media pendidikan Islam. Saya pun sebenarnya juga menggunakan YouTube gitu ya sebagai media untuk mengajar misalkan. Dan sebenarnya boleh nggak sih belajar lewat YouTube, itu sebenarnya boleh-boleh saja, silahkan. Dan itu sah-sah saja. Asalkan memang kalian itu sangat paham betul dengan siapa yang kemudian kalian dengarkan di YouTube itu. Dan usahakan kalau yang kalian cari itu adalah konten-konten yang sekiranya itu adalah konten-konten yang bukan ekstremis ataupun jihadis gitu ya. Dan itu sudah pasti jelas. Misalkan itu adalah milik salah satu ormas yang terpercaya gitu ya. Saya mungkin tidak sebut nama ormasnya ya, tidak sebut merek lah istilahnya. Dan tentu ketika mendengar, mengamati, menganalisis apa yang ada di dalam konten YouTube itu, juga kemudian libatkanlah akal kalian. Mungkin pernah saya sampaikan ya bahwasanya saking pentingnya manusia itu menggunakan akalnya gitu ya untuk memahami semua ayat-ayat Allah. Kita tahu bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tetapi apa yang ada di dalam diri manusia, apa yang ada di alam semesta gitu ya. Yang ada di alam semesta ini sebenarnya juga berserta alam semesta beserta isinya, dan di dalamnya termasuk isi dari alam semesta itu adalah produk manusia di sana. Maka semuanya ini adalah ayat-ayat Allah juga, termasuk YouTube juga ayat-ayat Allah juga yang perlu kemudian kita pelajari gitu ya. Kemudian kita perlu analisis, perlu kita pahami, dan perlu kita kaji gitu ya dengan seksama. Maka sebenarnya kalau kita belajar dari YouTube, saran saya itu tadi, kalau kalian memang ingin tersambung sanadnya, maka harus jelas dulu kontennya dari tokoh siapa yang ingin kita ikuti misalkan. Itu harus jelas terlebih dahulu. Kalaupun kalian misalkan tidak mengenal tokoh itu, maka pastikan bahwa channel yang kalian lihat itu adalah bukan channel-channel orang-orang yang sekiranya nampak seperti orang-orang yang beragamanya sangat konservatif gitu ya. Yang beragamanya mungkin sangat nampak ekstrim atau mungkin orang-orang jihadis. Sebisa mungkin hal-hal itu dihindari. Nah, akan lebih aman ketika kalian lihat channel-channelnya ormas-ormas yang sudah terpercaya di dalam negara kita gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa kontennya NU atau kontennya Muhammadiyah itu sebenarnya sebagai counter dari Wahabi misalkan, itu memang zaman dahulu memang NU Muhammadiyah itu memang hadirnya adalah dalam rangka itu. Tapi hari ini sebenarnya yang mereka dakwahkan gitu ya melalui channel-channel YouTube-nya, misalkan ada Wahid Institute, misalkan ada mubadalah.id, ada Suara Rahimah, misalkan ada, dan beberapa channel-channel yang lainnya itu sebenarnya tidak hanya menyuarakan masalah penolakan terhadap Wahabi ya, tetapi juga berkaitan dengan Islam yang ramah, Islam yang toleran, Islam yang moderat gitu ya, tentang keindahan-keindahan Islam, dan saya rasa itu baik-baik saja, sah-sah saja ya. Itu bisa diikuti oleh siapapun. Dan sebenarnya perlu bijak sih dalam ketika kita menjadikan YouTube itu sebagai satu-satunya media untuk kita belajar agama gitu ya. Perlu bijak dari kita. Jadi kemudian ketika kita mendengarkan konten tertentu, itu jangan kemudian kita telan mentah-mentah gitu ya. Maka kita sebagai seorang insan akademik yang kemudian oleh Allah dibekali harta karun yang luar biasa ya berupa akal pikiran kita, maka kita gunakan akal pikiran itu. Tentu kita bisa membedakan yang mana yang sekiranya itu adalah baik dan mana yang buruk gitu ya. Agama tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang bersifat mengarah kepada kebencian. Agama tidak mungkin mengarahkan umatnya kepada upaya-upaya untuk permusuhan. Agama tidak mungkin menyuruh umatnya untuk melakukan peperangan gitu ya. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian bukan kita yang menyerang gitu ya. Dan kita perlu memahami bahwa agama itu tidak mungkin mengajak umatnya untuk saling berseteru satu sama lain gitu ya.
Dan sekiranya kalau memang kalian melihat ada konten-konten yang demikian, maka sebaiknya kalian perlu memanage hati kalian gitu ya, dan manage perilaku kalian, bahwa kalian jangan sampai mengikuti konten-konten yang kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat ekstremis, kemudian jihadis, atau kemudian hal-hal yang sifatnya adalah sangat konservatif dan terlalu kaku dalam memahami agama. Saya rasa ini menjadi sebuah hal yang penting, kalaupun kalian merasa tidak bisa tersambung senatnya, setidaknya kalian bisa mendapatkan hikmah di sana. Setidaknya kalian bisa mendapatkan secercah cahaya gitu ya melalui media YouTube itu. Jadi kemudian tidak serta-merta kita mengatakan bahwa belajar dari YouTube itu tidak boleh, tidak seperti itu. Boleh saja, asalkan dalam belajar di YouTube itu tetap satu nasihat saya bahwa kita perlu bijak dalam mengelola apa yang kita tonton gitu ya. Tidak semua yang kita tonton itu bisa menjadi tuntunan, tapi semua perlu kita olah dengan akal pikiran kita, mana yang sekiranya itu baik dan itu sejalan dengan prinsip-prinsip agama, maka itu kita amalkan. Tetapi yang sekiranya itu kemudian kurang baik, yang sekiranya itu menyalahi prinsip-prinsip agama kita yang rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi semesta alam, maka sebaiknya yaitu kita hindari, tidak kemudian kita lakukan, karena kita yakin bahwasanya agama itu selalu membawa kedamaian, tidak kemudian membawa perpecahan, tidak kemudian membawa hal-hal yang sifatnya adalah saling menyakiti, gitu, yang saling membenci, dan ujung-ujungnya akhirnya kemudian saling membunuh satu sama lain. Oke, kemudian kita beranjak ke berikutnya terkait dengan pengaruh alat atau media pendidikan. Jadi sebenarnya media pendidikan atau alat pendidikan ini memberikan dampak yang luar biasa ya tentunya bagi pencapaian tujuan pendidikan Islam. Terutama yang paling penting adalah pengaruhnya adalah memudahkan peserta didik maupun pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Itu secara hakiki seperti itu pengaruh dari alat atau media pendidikan. Tapi kalau dirinci secara satu persatu gitu ya, untuk media pendidikan yang sifatnya adalah bersifat indrawi itu mungkin bisa kita rinci seperti yang nampak di layar ini ya. Misalkan membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret gitu ya melalui video misalkan. Kemudian membawa objek yang sukar didapat dalam lingkungan belajar siswa. Kemudian menampilkan objek yang terlalu besar misalkan. Kita nggak mungkin bisa melihat objek yang terlalu besar, misalkan kita ingin melihat Tulungagung semuanya gitu ya, itu nggak mungkin. Maka kita perlu melihat objek itu melalui peta misalkan atau melalui Google Map itu sehingga bisa diamati secara menyeluruh. Kemudian menampilkan objek yang terlalu kecil sehingga nggak bisa diamati oleh mata kita. Maka kita butuh teleskop misalkan sebagai media pendidikan gitu ya, mikroskop maksudnya. Kemudian untuk mengamati gerakan yang terlalu cepat itu sebenarnya kalau kita rekam pakai video itu kan bisa pakai slow motion gitu ya, bisa diperlambat sehingga bisa tahu bagaimana gerakan-gerakan dari hewan misalkan atau gerakan-gerakan yang lainnya itu ya yang dalam fisika misalkan. Nah, kemudian melalui media itu juga akhirnya peserta didik itu memiliki pemahaman yang sama gitu ya. Memiliki pengalaman belajar dan pemahaman yang setidaknya hampir sama gitu ya terkait dengan satu objek tertentu. Dan tentunya kemudian media ini menjadi salah satu hal yang bisa membangkitkan semangat dari peserta didik kita. Beda antara orang yang nggak pakai media dengan yang menggunakan media. Padahal sebenarnya kalau guru mengajar pun sebenarnya dirinya sendiri juga media sih sebenarnya. Tapi kalau menggunakan tambahan media sebenarnya lebih membangkitkan motivasi. Dan kemudian yang terakhir adalah menyajikan informasi belajar yang konsisten dan dapat diulang maupun disimpan. Sedangkan alat berupa non-benda karena sifatnya abstrak maka ia berperan dalam pemahaman nilai dan penilaian akhlak. Jadi sebenarnya media pendidikan ini adalah salah satu hal yang paling urgent dibutuhkan dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa sebenarnya dalam perkembangan sejarah gitu ya, alat atau media pendidikan Islam ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ini mungkin perlu saya ralat ya. Jadi sebenarnya tidak hanya zaman Rasulullah sih sebenarnya ya, tetapi memang sudah sejak manusia yang pertama kali ada itu Nabi Adam misalkan itu sebenarnya alat atau media pendidikan itu sebenarnya sudah ada di sana. Karena apa? Karena sebenarnya manusia yang pertama kali mendapatkan pendidikan itu adalah Nabi Adam. Nah, di sini maka kemudian Nabi Adam itu juga mendapatkan pendidikan yang pendidikannya itu berbeda dengan nabi-nabi dan juga dengan manusia-manusia yang lainnya gitu ya. Bedanya apa?
kalau kita sebagai manusia, mungkin yang mengajar kita adalah manusia, maka alat atau media pendidikan yang digunakan itu terbatas. Dan kemudian apa yang disampaikan kepada kita itu terbatas pula. Karena apa? Karena tidak mungkin manusia itu dalam satu waktu bisa menampung gitu ya semua pengetahuan yang ada di seluruh alam semesta, dan tidak mungkin yang mengajarkan pula itu hafal semua yang ada di alam semesta itu ya. Karena saking luasnya ilmunya Allah di sana. Nah, bedanya kalau Nabi Adam ini yang mendidik adalah Allah secara langsung. Jadi perbedaannya adalah eh, ketika kita sebagai manusia hari ini, ketika kita diajar oleh pendidik kita, maka menumbuhkan potensi itu nggak bisa secara langsung gitu ya. Tiba-tiba langsung 7 dimensi dalam diri peserta didik berkembang secara bersamaan dalam spontan dalam waktu yang singkat itu nggak bisa. Harus sedikit demi sedikit diasah gitu ya. Maka kemudian kita kan butuh pendidikan berjenjang itu karena nggak bisa tiba-tiba kita langsung diberikan asupan yang begitu banyak. Nah, ini berbeda dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam karena yang mendidik adalah Allah secara langsung, maka kemudian Allah ketika mendidik Nabi Adam itu juga sekaligus langsung menumbuhkan seluruh potensi yang ada di dalam diri Nabi Adam. Dan kapasitas yang diberikan kepada Adam gitu ya, memorinya itu berbeda dengan manusia-manusia yang berikutnya. Karena apa? Karena yang mendidik adalah Allah langsung gitu ya. Dan karena Adam ini sebagai manusia pertama yang nantinya akan menjadi guru bagi manusia-manusia yang lainnya, maka Adam diberikan pendidikan yang berbeda. Jadi Adam itu dalam satu waktu kemudian ditunjukkan gitu ya semua yang ada di alam semesta ini, nama-namanya. Ya Adam tentu saja mampu karena dengan kuasanya Allah di sana. Dengan kuasanya Allah, dan kemudian Allah juga berkuasa untuk menumbuhkan semua potensi yang ada dalam diri Adam, sehingga Adam itu sempurna gitu ya pada saat itu, pengetahuannya lebih sempurna ketimbang malaikat gitu ya. Dan kemudian ini sudah diceritakan juga wa alam Adam al asma'a kullaha tsumma aradu malal malaika dan seterusnya. Nah, maka kemudian ya pengetahuan yang kemudian Allah berikan kepada Adam ini yang kemudian kita sebut sebagai media juga sebenarnya ya. Allah menjadi media bagi Adam untuk mendapatkan pendidikan. Berupa apa gitu ya? Berupa visual misalkan. Allah memberikan secara langsung menunjukkan kepada Adam gitu ya. Apa-apa saja benda-benda yang ada di bumi misalkan. Nah, sebenarnya ini juga dialami oleh beberapa nabi-nabi yang lain ya. Tapi bedanya adalah yang diberikan kepada Adam itu adalah secara kompleks, secara keseluruhan. Tetapi yang diberikan kepada beberapa nabi-nabi yang lain itu bersifat tematik, gitu ya. Bersifat parsial, tidak seperti Adam, berbeda. Tapi yakinlah bahwa sebenarnya cara Allah mendidik manusia sebenarnya Allah juga menggunakan media, gitu ya. Kalaupun tidak Allah yang mendidiknya secara langsung, ya maka kemudian Allah menggunakan perantara. Perantaranya berupa apa ya? Semua yang ada di sekeliling kita sebenarnya adalah media gitu ya. Teman-teman kalian itu adalah media kalian. Kemudian guru-guru kalian, dosen kalian ini semuanya adalah media kalian. Hari ini yang ada di hadapan kalian, entah itu laptop, entah itu komputer, entah itu HP, itu semua adalah media juga bagi kalian gitu ya. Prasangka-prasangka, ujian-ujian itu sebenarnya juga merupakan media bagi kalian gitu ya. Fitnah misalkan ini juga merupakan, jangan salah bahwa segala sesuatu yang nggak enak itu juga merupakan media bagi kita untuk mendewasakan diri kita sebenarnya, untuk bisa naik satu tingkat derajatnya. Jadi pada intinya bahwa kita semua ini adalah peserta didik gitu ya, dan selamanya kita adalah peserta didik, termasuk saya termasuk peserta didik, dan gurunya hanya satu. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Didik yang maha agung, didik yang maha kasih, didik yang kemudian rahmatnya yang senantiasa kita nantikan gitu ya. Dan Allah mendidik manusia dengan caranya, dengan kehendaknya gitu ya, agar manusia itu bagaimana memaksimalkan segala yang ada dalam dirinya itu untuk mendapatkan pengetahuan yang seluas-luasnya, agar manusia itu mampu menangkap ilmunya Allah di kondisi apapun, dalam waktu apapun, dan berada dimanapun gitu ya. Karena semua yang melingkupi kita semua adalah media gitu ya, media untuk kita belajar. Karena sejatinya kita semuanya ini adalah pembelajar yang sejati, kita semuanya adalah peserta didik sepanjang hayat gitu ya. Saya katakan sebagai peserta didik sepanjang hayat. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa menuntut ilmu itu dimulai dari ayunan sampai ke liang lahat gitu ya. Sampai kita meninggal pun kita masih butuh ditalkin untuk diberikan pendidikan. Nah, oleh karena itu maka jadikan setiap yang hadir dalam diri kita, orang-orang yang hadir dalam diri kita, keadaan-keadaan yang hadir dalam diri kita,
situasi-situasi yang sulit dalam diri kita itu sebagai sebuah alat atau media pendidikan yang itu dapat mampu semakin mendewasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjadi hamba yang baik sekaligus sebagai khalifah yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita berkaitan dengan telaah filosofis alat atau media pendidikan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini tadi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.